Halo, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah pada masuk teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan saya Kisah. Hari ini kita akan ngobrol bareng Bestoy atau bareng user dari Ta'aruf Online Indonesia. Boleh dibantu ya seperti biasa teman-teman kalau misalnya suara saya belum terdengar jelas atau terlalu kecil suaranya, boleh diinfokan di kolom komentar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Sudah ada 17 orang yang bergabung. Yuk, sebentar lagi kita akan mulai sharing bareng user Ta'aruf Online Indonesia. Ada namanya nanti Teh Fatimah yang akan berbagi cerita tentang pengalamannya menggunakan aplikasi TOI. Sudah jelas, oke, alhamdulillah. Ini teman-teman boleh share ya, ini teman-teman dari mana aja, domisilinya dari mana, udah pakai TOI berapa lama, sedang merasakan apa barangkali, karena tadi waktu kita buka Q&A, tuh udah mulai curhat-curhat tuh, saya ditolak, saya bingung ngomong sama orang tuanya gimana. Nanti kita langsung bahas bareng Fatima ya sama Teh Fatima. Oke, Teh Fatima apakah sudah bergabung? Bisa request ulang Teh? Oke, Teh Fatima sudah bergabung, sudah melambaikan tangan. Langsung request aja ya Teh. Hari ini adalah kedua kalinya kita ngobrol bareng user TOI, bareng user Ta'aruf Online Indonesia, yang barangkali teman-teman sebelumnya bertanya-tanya nih, sebenarnya tuh user-user TOI itu siapa sih, backgroundnya itu seperti apa, motivasinya pakai TOI itu apa, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja terima. Oh, ada Aris dari Semarang pakai TOI dari zaman beta, Masya Allah. Ini oke, sudah bergabung dengan kita. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini kalau di saya belum muncul gambarnya ya, Teh? Oh ya, Masya Oh, Allah. Nyetek boleh. kembali Sudah. kameranya. Oke, sudah muncul. Aduh, aku berasa kayak ngelihat, bukan ngelihat kembaran ya, tapi kayak kacamatanya sama-sama bulat gitu. Bener kan, Kak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teh Fatimah, salam kenal. Waalaikumsalam. Salam ukhuwah juga, Kak. Iya, sebelumnya kita cuman by chat aja ya, cuma DM-DM-an sebelumnya, tapi hari ini alhamdulillah berkesempatan untuk ngobrol langsung lewat lewat live Instagram bareng Bestoy, bareng sama Teh Fatima nih, salah satu user Toy. Nah, langsung aja kita perkenalan ya Teh ya. Boleh diperkenalkan namanya siapa, domisilinya dari mana, kemudian kegiatan sehari-harinya ngapain gitu Teh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya jazakillah khairan, jazakumullah khairan juga kepada tim To yang sudah mengundang dan memberikan kesempatan untuk sharing-sharing sedikit pengalaman ya. Saya mungkin bisa bilang sedikit karena merasa teman-teman yang lain dan kakak-kakak yang lain tuh sebenarnya lebih berpengalaman, tapi bismillah gitu ya, semoga ada hikmah di balik cerita apa lika-liku ta'aruf ini gitu ya, Masya Allah.
Jadi ya nama saya Yosana Fatima, teman-teman bisa panggil Fati atau Teh Fatim karena saya Sundanis gitu ya, lahirnya di Bandung, namun untuk tinggalnya itu nomaden Kak, jadi pindah-pindah dari Hmm. mulai Papua, terus habis itu ke Jakarta juga, terus habis itu ke luar negeri juga, alhamdulillah sudah dua Masya negara yang Allah. saya pernah tinggal kayak gitu dan alhamdulillah terakhir itu mungkin kalau dibilang domisili di antara bulak-balik ya Jogja dan Tasik gitu karena kedua orang tua aslinya Tasik jadi memang kami ada gitu ya rumah di Bandung namun sekarang dijadikan kayak sebuah akademi kayak gitu lalu jadi kalau saya pulang kampung ke Tasik. Nah, tapi kalau misalnya untuk kuliah sendiri, saya sekarang masih menempuh S1 ya, insya Allah minta doanya juga Kak untuk selesai skripsinya dan semoga bulan depan sidang, insya Allah. Amin. Amin, Ya, amin, insya Allah. ini sudah selesai dan ingin juga melanjut S2 gitu. Jadi untuk saat ini Jogja dan Tasik. Dan untuk kegiatan sehari-harinya, saya mungkin lebih fokus untuk mengajar, belajar, dan kalau di rumah mungkin untuk sambil ya bantu-bantu di rumah gitu sama adik-adik gitu dan juga bisnisnya orang tua. Namun kalau di Jogja mungkin lebih ke kajian, terus mengajar offline juga di Jogja ada online dan offline sih kayak gitu dan ya mengerjakan skripsi kayak gitu. Oke, Masya Allah. Ini dari perkenalan udah kerasa ya teman-teman ya. Ini Teh Teh Fatima ini semangatnya menggebu-gebu sekali, produktif sekali. Makanya kita juga bilang nih di sini ya muslimah bersama muslimah influencer gitu, yang selalu ingin menginfluence kebaikan-kebaikan kepada teman-teman yang lain, Masya Allah. Oke, Teh Fatima. Aduh, aku agak deg-degan nih, jujur. Agak deg-degan nih. Ngobrol bareng user toy itu salah satu yang bikin aku pribadi tuh excited ya. Saya pribadi itu excited gitu. Kenapa? Karena selama ini paling kita komunikasinya cuman by DM atau by chat aja, jarang ketemu langsung karena kita juga belum berkesempatan ya mengadakan agenda offline gitu. Tapi semoga dari online ini tidak mengurangi ya, tidak mengurangi esensi dari silaturahim kita sendiri gitu. Oke, sesuai dengan judulnya nih. Tadi kan di judul tuh bilang ikhtiar pakai aplikasi apa iya karena tidak laku gitu ya. Nah, kalau Teh Fatima sendiri nih, udah dari kapan sih sebenarnya pakai toy? Kan tadi bilang katanya masih newbie, belum seperti mungkin teman-teman yang lain gitu. Sebenarnya udah pakai toy dari sejak kapan, Teh? Oke, kalau dari Toy sendiri, pertama kali first time gitu ya mendengarkan ta'aruf online Indonesia itu 2020 akhir sebenarnya. Jadi Hmm. mungkin salah satu dari tim Toy itu mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan aplikasi ini di kelas Yuk Ngaji waktu itu di kelasnya King Shifrun lebih tepatnya. Jadi King Shifrun salah satu Hmm. Yungaji sedang mengadakan kelas Past, Present, and Future itu beliau kan memang fokusnya ke sirah nabawi kayak gitu ya dan memang tuh sedang membahas tentang sirah dan di akhir kelasnya ada kayak dari tim Toy untuk memperkenalkan aplikasi itu dan Hmm. awalnya belum 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 mendaftar ya gitu karena masih kayak maju mundur gitu masih juga belum sedang mempersiapkan semuanya ya dalam artian mental kayak gitu. Nah, namun Hmm. beberapa nyangkut tuh dari teman-teman saya sendiri gitu yang tertarik ketika sedang dipromosikan kayak gitu. Jadi masya Allah itu marketingnya luar biasa gitu ya. Nah, habis itu ya terus habis itu kan akhir 2020 ya. 2021 ada salah satu lagi ya teman user yang mungkin sudah membuat CV di situ dan menggunakan aplikasi itu nge-share lagi ada Jum'ah berkah kayak itu giveaway untuk akun premium. Oh, Nah, iya, 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 ingat, ingat, ingat. ya sebagai mahasiswa gitu ya dan masih juga freelancer gitu ya yang masih berikhtiar gitu ya ya udah karena kan gratis gitu ya jadi coba Bismillah giveaway dan always gitu ya saya memang tipikal yang suka mengikuti giveaway ya setiap kali ikutan giveaway kalau rezeki itu nggak bakalan kemana intinya kita ikhtiar gitu ya dan semaksimal mungkin dan ikhtiarnya juga misalnya kalau diminta komen atau kalau diminta ceritakan sesuatu atau apapun itu ya dari persyaratan giveaway-nya jangan juga asal gitu kan pasti Allah melihat prosesnya gitu kan dan waktu itu Hmm.
kurang paham ya apa ya persyaratannya, mungkin ya kalau nggak salah ya kenapa kita harus memilih kamu gitu ya sebagai pemenang dan macamnya. Mm-mm. Ya saya menjelaskan panjang lebar tuh bikin kayak essay gitu kan, menjelaskan panjang lebar kenapa saya harus dipilih gitu sebagai pemenang dari giveaway tersebut. Dan itu hari Mm. Jumat kan, hari Jumat, dan mungkin mustajab juga gitu ya, berdoa juga, jadi nggak hanya mengandalkan usaha manusia gitu, tapi kita juga berdoa. Dan alhamdulillah kalau nggak salah 2 hari atau sehari kemudian itu dapat DM tuh kayak, oh masya Allah, dan jadi langsung dapat akun premium gitu ya. Dan waktu itu kalau nggak Hmm. salah masih 200.000, kalau sekarang udah berapa kayak Sekarang 200, 249. oh yang 49, nah, gitu itu. Dan alhamdulillah dapat, ya udah bikin CV dan segala macamnya. Dan apa namanya itu kan berarti kalau dibilang tuh mungkin sekarang udah hampir setahun ya, setahun karena 2021-nya itu tahun lalu di pertengahan, kalau nggak salah September atau November kayak gitu ya, jadi Hmm. mungkin baru hampir ya setahun kurang kayak gitu Kak. Oke, oke. Berarti jarak antara pertama kali tahu tentang TOI sampai akhirnya berani untuk mendaftarkan diri, apply CV di TOI itu ada jeda waktunya ya sebenarnya ya. Nggak langsung oh ya oke ini kayaknya bagus deh gue ikut gitu. Nggak langsung gitu ya berarti ya. Ya karena saya tuh mungkin tipikal orang yang cukup detail kayak gitu, dan perlu testimoni dari orang-orang sekitar kayak gitu. Dan Hmm. jadi saya pikir juga ta'aruf ini bukan asal-asalan kayak gitu ya, jadi semua persiapan pun harus asal-asalan, dan lebih tepatnya itu meluruskan niat sih Kak. Karena mungkin Hmm. niat saya takutnya saat itu masih belum bagus atau gimana kayak gitu, jadi kayak sebentar dulu, nanti dulu coba lihat teman-teman yang dulu, ternyata masya Allah teman-teman yang Hmm. lain ya. Dan saya tuh mungkin punya 2 atau 3 user toy juga yang sampai tuh sering curhat-curhatan gitu masalah ini. Oke, oke. Oke, oh ada yang request pelan-pelan Kak jelasinnya jangan buru-buru. Oh Mohon ini, maaf. Masya Allah, oke siap. Agak direm ya kita ya, agak direm. Barangkali jatuhnya di teman-teman jadi patah-patah nih kalau kita cepet-cepet ya. Oke, oke. Oke, oke, Thank you. Masya Allah, nggak apa-apa Teh. Ini keren banget. Ini sebelumnya ini ya Teh, berarti misal nih dari penonton hari ini, barangkali nanti ada yang mau berniat untuk ta'aruf dengan Teh Fatimah, boleh ya Teh berarti minta kodenya ke admin ya. Masya Allah, boleh. Insya Allah. Oke, boleh teman-teman yang Ikhwan kalau sekiranya dari nanti cerita ini sekiranya berkenan pengen berniat nih ta'aruf sama Teh Fatimah, nanti boleh langsung DM admin Toyo untuk minta kodenya Teh Fatimah gitu ya. Oke, jadi tadi butuh waktu Teh Fatimah bilang Teh Fatimah bilang kalau misalnya mau pakai sesuatu itu harus detail, harus rinci, ibaratnya harus di riset dulu gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin Teh Fatimah ini yakin gitu pakai aplikasi TOI gitu? Oke, pertama itu kan yang pertama karena pertama sudah dijelaskan waktu di kelas yang dimana notabene memang apa itu kajian ataupun kelas yang saya sendiri percayai gitu ya, dan itu kan King Mhm. Shifrun gitu ya, karena beliau Mhm. salah satu guru saya. Kenapa saya bilang guru? Karena memang tidak hanya online, tetapi kayak ada pun saya ikut salah satu kepengurusan di Kingdom of Sirah gitu. Jadi kayak memang Masya kami sering Allah. macam saya juga minta nasihat kayak gitu. Nah, terus yang Mhm. kedua itu kan pertama mungkin online juga ya, karena sekarang kan udah digital ya, dan kita tuh sebagai anak yang bisa dibilang generasi Z kayak gitu dan milenial itu kan sudah digital native ya, jadi memang mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Dan untuk taruh sendiri ya pasti ada berbagai macamnya, kayak mau itu dikasih ke guru kita gitu, ataupun perantara Mhm. atau orang tua, atau mungkin kita yang menghubungi Mhm. mertua dan segala macamnya kayak gitu. Nah, menurut saya dan online itu kan cukup efisien kayak gitu. Dan saya juga ini balik Mhm. lagi ke tipe preferensi orang masing-masing ya. um, saya waktu itu sebenarnya untuk sampai sekarang gitu untuk memberikan CV ke guru tuh belum gitu, karena uh, Hmm. orang yang
gak mau mengecewakan gitu. Walaupun ini bukan masalah kecewa ya teman-teman, ini kan masalah jodoh, itu kan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz ya. Mungkin kalau dia jodoh bukan rezekinya gitu, tapi saya tuh kadang-kadang takut atau ada overthinking gitu kalau saya kirimkan ke CV ke guru dan habis itu ternyata kami nggak cocok, takutnya mengecewakan gue tuh kayak merepotkan gitu. Jadi dan saya tuh punya apa ya kayak gak enakan gitu. Intinya masih gak enakan gitu dan memang kan saya itu anak pertama dari 7 bersaudara ya Kak. Insya Jadi Allah. tipikal yang individual dan independen itu cukup tinggi gitu Kak. Jadi kayak gak Apa mau banget ya? mungkin ya, mungkin belum baca bukunya tapi ya dapat ciri-ciri kata orang sih kayak gitu ya, testimoni orang kayak gitu. Jadi kayak gak mau orang kalau misalnya sendiri ya udah sendiri aja dulu kayak gitu ya dan apa namanya ya untuk menghandle stuff tuh by myself kayak gitu intinya kayak gitu. Nah terus gitu ya jadi kayak poin kedua tuh online terus yang ketiga pas alhamdulillah kayaknya dari mulai tahun kemana tuh Toy itu aktif banget ya untuk live kayak gitu dan mengadakan pembicara-pembicara yang luar biasa dan sangat amat insightful daging banget teman-teman buat yang belum pernah ikutan live wah kalian nih tertinggal nih ya saya tuh udah hampir 2 atau 3 kali sering bertanya saat live gitu karena cukup aktif ya curious itu cukup high gitu ya punya apa rasa penasaran yang tinggi dan memang ingin belajar kayak gitu kan salah satu adab belajar itu adalah bertanya kan kayak gitu ya teman-teman. Nah terus saya itu kayak ya masya Allah ini kayaknya pokoknya insya Allah trustworthy banget gitu dan ketika kita memang sudah mempunyai niat baik insya Allah pasti Allah bantu kok kayak gitu dan mungkin salah satunya itu Allah tuh kayak menggerakkan hati saya untuk membuat atau mengikuti akun yang giveaway tersebut gitu jadi Bismillah kayaknya lah ini sangat terpercaya gitu dan amanah gitu dan semoga ya semua proses sampai ya nanti ya belum sekarang ya sampai hari itu lancar baik itu di Toy ataupun di wasilah ta'aruf lainnya kayak gitu. Oke, Masya Allah. Jadi karena ini ya, karena ada rekomendasi dari guru, terima kasih King Sifrun, barangkali King Sifrun satu hari nanti nonton ini, jazakallah khair ini muridnya ada yang nyampe ke sini. Semoga kita doakan ya, semoga Teh Fatima dimudahkan dan dipertemukan jodohnya di waktu yang tepat, insya Allah. Oke, Masya Allah, karena tadi percaya gitu, tapi jujur saya takut nih, karena kayak tadi kayak bahasa Jawanya tuh kayak diumbul-umbul kayak gitu ya, tapi kayak bagus banget gitu. Saya disclaimer dulu sebenarnya, saya mau disclaimer dulu. Saya mau disclaimer sebenarnya Toy ini masih banyak kurangnya teman-teman, masih banyak kurangnya. Kita nggak memungkiri bahwa Toy itu masih banyak poin-poin yang perlu untuk diimprove gitu. Jadi masukan teman-teman, kemudian kerjasama dari teman-teman itu akan sangat membantu Toy gitu. Karena Toy sebetulnya nggak bisa nih jalan sendiri. Toy kan pengen ya sebenarnya menjadikan ta'aruf itu sebagai gaya hidup umat muslim di Indonesia khususnya gitu. Kita ingin memerangi hal-hal semacam maksiat, zina dan lain-lain gitu. Itu sesuatu yang ingin kita perangi dan itu tidak bisa dilakukan oleh Toy sendiri gitu. Ataupun misalnya teman-teman ingin berikhtiar di Toy, kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan itu boleh banget disampaikan. Kalau misal ada ide nih, misal ada ide untuk ada fitur baru atau misal ada masukan itu kita akan sangat senang gitu dengernya. Gitu teman-teman ya. Jadi Masya Allah kalau memang Toy hari ini sangat dipercaya yaitu datangnya dari Allah ya, Allah yang memberikan amanah itu gitu untuk tim Toy. Mohon doanya juga nih semoga kita bisa benar-benar menghandle amanah ini dengan baik gitu. Karena kebahagiaan teman-teman nih, kebahagiaan teman-teman itu kebahagiaan yang tidak ternilai untuk kami tim Toy. Beneran deh, kalau misal nih ada yang nikah, wah adminnya itu adminnya bisa kepanasan sendiri gitu, tepuk tangan sendiri lah, senyum-senyum sendiri, kayak gitu, seseneng itu teman-teman sebenarnya kalau kita dengar kabar bahagia dari kalian gitu. Kak, sebentar. Oke, Masya Allah ya, tadi ada tiga poin yang saya lupa sampaikan tadi. Jadi selain itu juga ya namanya kan tadi testimoni dari teman-teman jadi nanya juga ya ke teman-teman yang lain yang udah pernah menggunakan Toy terus habis itu yang kedua adminnya itu fast respon Masya Allah jadi kayak waktu itu kan saya tuh kayak nanya beberapa
ya kalau nggak salah tuh kayak itu ya, maksud saya tuh kayak keep on asking gitu, takutnya kan annoying gitu mungkin buat beberapa orang, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa kayak ih ngapain sih ini orang nanya-nanya terus gitu, emang gak jelas-jelas, tapi kayak masya Allah admin itu sabar banget gitu ya, jadi itu fast respon, jadi kayak fast respon dan apa ya itu, dan menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Dan terus yang ketiga teman-teman, mungkin ini lebih ke ta'arufnya sendiri gitu ya, kenapa ta'aruf gitu ya, dan karena buat saya pribadi gitu ya, ketika nanti di rumah tangga gitu ya, di rumah tangga nanti itu apalagi ketika memilih jodoh kayak gitu kan, yang tadi ya menjadikan ta'aruf sebagai lifestyle ya, ataupun karena itu memang syariatnya seperti itu ya. Ya ketika kita ingin menjemput jodoh tentunya harus yang sesuai syariat gitu, sesuai yang Allah mau gitu ya. Karena mikirnya gini, sebelum apa pernikahan aja misalnya kita udah bermaksud, apalagi nanti kalau udah pernikahan itu nggak bakal menutup kemungkinan untuk lebih lagi kayak gitu kan. Dan saya tuh kayak benar-benar hati banget dalam arti kayak untuk proses taaruf ini untuk benar-benar menjaga hati, karena saya rasa setiap proses itu akan apa namanya kayak hasilnya tuh nanti di pernikahan gitu ya. Misalkan salah satu faktor cekcoknya keluarga itu mungkin karena ada dosa-dosa dari orang tuanya gitu, dan itu juga saya tuh juga langsung visioner memikirkan anaknya nanti kelak gitu ya, kesalehan anak itu kan tergantung kesalehannya orang tua juga gitu kan. Jadi dan itu menurut saya gitu ya, itu di awal dari proses ta'aruf itu gitu. Jadi ini sebenarnya saya menjadi reminder gitu ya Kak. Tapi ya itu apa kenapa juga saya senang banget untuk bisa mempromosikan, atau kayak saya tuh alhamdulillah udah ngajak 2 teman tuh untuk membuat user gitu ya Kak. Masya Allah. Jadi marketing di unit juga. Masya Allah. Iya. Betul, kan kita nggak mau ke surga sendirian kan, kita pasti pengen teman-teman kita juga bareng-bareng, kita nggak pengen bareng-bareng cuma di dunia aja, tapi juga sampai ke surganya bareng-bareng gitu. Oke, Masya Allah. Tadi ada beberapa pertanyaan nih Teh, yang beberapa pertanyaan yang masuk. Kenapa sih Teteh, tadi mungkin udah dijelaskan ya kenapa pakai ikhtiar pakai aplikasi gitu, kemudian kalau dari orang tua sendiri itu gimana Teh responnya terhadap ikhtiar dengan online gitu? Karena tadi ada pertanyaan yang masuk, Min, gimana nanti cara ngejawabnya kalau misal kita nikah lewat TOI? Masa kita jawab nikahnya ketemunya di mana? Lewat aplikasi kayak gitu katanya gitu. Padahal kan ya emang lewat aplikasi ya gitu. Nah itu kalau dari Teh Fatimah sendiri, mungkin tanggapan Teh Fatimah itu seperti apa, dan mungkin orang tua tanggapannya seperti apa Teh? Oke, pertama sebelum saya menjawab itu mungkin harus perlu dijelaskan juga kalau ini tuh setiap orang pun kondisinya berbeda-beda gitu, dan termasuk orang tua kayak gitu. Dalam artian usia orang tua juga mempengaruhi ya faktor apa understandingnya mereka kayak gitu ya. Dan mungkin gitu ya orang tua saya tuh apa namanya ya bisa mengikuti zamannya saya gitu. Jadi yang dimana digital itu ya aplikasi kayak gitu. Nah awalnya memang waktu saya mau pertama kali terima CV gitu ya, itu kan kayak deg-degan gitu ya, aduh gimana ya, langsung mikir orang tua kan, karena waktu itu belum soundingnya tuh belum sampai online-nya gitu, hanya bilang kayak Bun teteh mau apa ya misal berikhtiar gitu untuk kayak mencari jodoh gitu kayak dia apa, terus habis itu beliau kayak membolehkan kayak gitu. Nah tapi saya belum bilang nih mau itu pakai CV atau kayak gimana gitu, karena apa background keluarga saya itu bukan orang-orang agamis gitu, maksudnya kayak yang ya kayak gitu. Jadi pengetahuan terkait agama itu masih dibilang masih apa ya masih dasar kayak gitu, masih basic. Nah jadi memang ini PR sendiri kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau dalam urusan dakwah, dalam urusan menuntut ilmu dan segala macam, beliau berdua ya orang tua saya itu sangat support gitu, sangat suportif. Nah terus ya jadi ketika saya bilang saya ingin mencari, mungkin beliau lebih tepatnya ke ibu kali ya, ke bunda saya tuh berpikir kayak oh mungkin teteh mau cari temen nih yang udah kenal kayak gitu, terus habis itu dikenalin ke orang tua, mungkin ada yang udah kenal sama saya dan ingin kayak gitu ya kayak gitu. Nah terus pas online ini kan udah waktu itu dapat CV tuh ya tahun kemarin ya menerima CV, terus apa namanya kayak mikir aduh gimana ya cara ngejelasinnya gitu, tapi Bismillah aja ya lagi-lagi kita berdoa gitu ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ya Allah, mudahkan lisan hamba gitu kan, ini kaku banget buat kasih tahu ya kayak gitu, kayak cukup wah pokoknya ada banyak prosesnya kayak gitu ya.
Terus habis itu saya coba kayak bilang kayak gitu ke orang tua saya gitu, Bismillah, ini ada apa namanya, ada CV masuk lah. Terus kayak CV itu apa kayak gitu. Jadi apa itu ya, intinya biodata seseorang kayak gitu yang apa yang ingin apa yang ingin untuk apa perkenalan secara lanjut kayak gitu. Oh, siapa kayak gitu. Ini lewat online nih. Hah, online kayak gitu, kok bisa gitu ya. Terus saya coba jelaskan ada aplikasi khusus ya ta'aruf gitu online gini gini gini. Oh ya udah, terus habis itu udah pas kayak gitu gitu saya coba kasih lihat nih CV-nya, dan tanggapan beliau saat itu awalnya shock gitu, oh ada ya ternyata gitu. Terus habis itu saya kayak apa kasih joke saja lah, pacaran dating aja ada loh sekarang kayak gitu, udah banyak malahan gitu kan. Masa taruh yang sesuai syariat yang menurut Islam nggak ada kayak gitu, kita nggak mau kalah dong dalam berfastabiqul khairat, apalagi ini yang hal-hal yang baik gitu, yang menyiarkan hal-hal kebaikan kayak gitu. Terus ya udah alhamdulillah tanggapannya beliau positif kayak gitu. Cuman memang apa namanya, kalau dari wali kan, wali kita kan abis ayah gitu, belum sampai, jadi baru sampai ibu saya gitu. Tapi dan alhamdulillah beliau menanggapinya secara positif kayak gitu. Oke, alhamdulillah ya. Gitu. Soundingnya memang harus dari sekarang-sekarang gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk kasih tahu gitu kan, nanti mereka juga shock. Orang ini aja yang saya pelan-pelan banget tetap shock kayak gitu, apalagi itu. Jadi intinya sebelum membuat CV, menurut saya ya, ahsannya lebih baiknya kita sounding dulu kita mau menikah kayak gitu. Intinya kita mempunyai niat untuk menikah gitu. Oke, berarti kalau untuk bicara mengkomunikasikan ke orang tua, kita tunjukkan dulu nih sebenarnya niatan kita untuk menikah itu sudah serius gitu, sudah ingin mencari pasangan, bukan teman-teman biasa lagi gitu. Kemudian dijelaskan pelan-pelan konsep ta'aruf itu seperti apa, dan juga jangan lupa didoakan gitu. Ya, kalau dari teman-teman boleh banget ya kalau mau ngasih cerita juga di kolom komentar atau bertanya terkait dengan pengalamannya menggunakan TOI, atau pengalaman ngomong ke orang tuanya itu seperti apa, atau mungkin respon dari orang tua itu seperti apa gitu. Karena bukan beberapa sih, banyak sebenarnya yang masuk ke admin nih Teh. Mereka tuh nanya gimana ya cara jelasin ke orang tua gitu kalau misal kita itu mau ikhtiar ta'aruf dan ini tuh pakai aplikasi lagi kan, yang mana gap year-nya itu terlalu jauh gitu. Orang tua kadang agak sulit memahami tentang dunia digital ini gitu, dan ini kita yang bertanggung jawab untuk menjelaskan gitu. Nah, biasanya juga bisa sih teman-teman ajakin nonton live Instagramnya seperti ini. Kemudian nanti waktu misalnya ngisi CV-nya, itu juga orang tua diajak, diperlihatkan gitu. Gitu. Jadi orang tua dilibatkan untuk berproses gitu. Jadi orang tua juga nggak khawatir gitu. Masya Allah, ini pasti teman-teman juga di luar sana yang nonton ini juga pasti punya pengalamannya sendiri-sendiri nih, karena orang tua beda-beda ya. Ada yang kemarin orang tuanya masih kejawen gitu. Bahkan ngomongin ta'aruf itu masih sulit, apalagi nih ngomongin ta'aruf online gitu ya. Masya Allah. Tapi teman-teman percayalah kalau misal teman-teman itu yakin niatnya lurus, insya Allah Allah yang akan berjalan seperti itu. Intinya mungkin menjelaskan pertama ta'aruf itu apa dulu, karena memang orang tua saya juga belum itu apa itu ta'aruf, terus kayak biar lagi prosesnya gitu. Malahan ya Kak, kalau nggak salah tuh waktu itu kan awalnya sebelum saya tahu saya tahu TOI ini, saya tuh mau bilang saya mau ngirim CV ke guru gitu ya, dan habis itu itu kayak guru tuh kayak gimana kayak gitu. Emang ada guru ngaji yang menjadi penata, jadi kayak memang ya itu step by step, pelan-pelan, dan libatkan, betul banget ya, libatkan orang tua, jadi mereka juga ikut andil di situ. Dan insya Allah keberkahannya juga bismillah gitu ya, ada high plus ya, nilai lebih kayak gitu. Iya betul, tetap melibatkan orang tua dan melibatkan Allah tentu saja ya. Oke, nah ini tadi kan Teh Fatimah itu bilang kalau misalnya justru agak gimana gitu ya, agak gimana atau takut mengkecewakan kalau misalnya nitip CV ke guru sendiri gitu. Nah berarti selama ini Teh Fatimah ikhtiarnya baru pakai TOI aja, atau ada lewat guru, atau misal minta ditemenin dikenalin sama temen gitu Teh? Oke, untuk ke guru, sebenarnya guru tuh udah pernah ada 2 kali nanya gitu ya, beliau tuh untuk kayak memberikan CV ke beliau. Namun memang saat itu saya kondisinya belum siap kayak gitu, belum siap untuk memberikan kayak gitu.
Dan apa namanya, jadi untuk guru sampai saat ini saya belum pernah memberikan ke guru kayak gitu. Namun untuk ke teman itu juga lebih ke dia tuh masih menanya-nanya gitu, karena itu ya balik lagi ke tipikal orang yang detail gitu, jadi mungkin cukup agak lama juga ya. Jadi saya tuh mungkin ada seseorang yang saya kagumi dan saya cuma hanya nanya-nanya ke teman saya, dia tuh gimana gimana gimana. Terus abis itu ada satu momen gitu ya, saya tuh mau bilang ke beliau tuh, ke teman saya, untuk dikenalkan kayak gitu, atau mungkin kayak menanyakan apakah dia sudah siap. Cuman ya itu qadarullah-nya ternyata dia belum siap. Jadi alhamdulillah kayak saya sudah tahu gitu. Jadi saya tuh belum bilang tolong dong, saya tuh mau ketaruh sama Ikhwan yang ini, tapi ternyata Ikhwannya udah belum siap. Jadi kayak oke kan, jadi kayak gitu lah, investigasi sendiri dulu gitu. Jadi ya untuk saat ini pakai toy aja sih Kak. Oke, Masya Allah, pakai toy aja ya sejauh ini. Cukup kaget sebenarnya, karena saya sendiri mikirnya karena Teh Fatima ini pasti punya guru gitu, punya guru, aktif di komunitas juga. Kayaknya hampir toy ini kayak last chance deh, maksudnya kayak pilihan terakhir gitu. Tapi ternyata malah jadi pilihan utama. Agak kaget sebenarnya saya. Masya Allah, oke. Oke, tadi ada yang nanya, apakah Teh Fatima udah pernah sampai tahap nazor? Sepertinya belum ya Teh ya? Belum sampai tahap nazor ya? Belum pernah sampai nazor Teh Fatimanya. Teman saya yang sudah nazor kayak gitu. Saya ya karena ya saya tanyakan ke teman saya yang sudah nazor, dan beliau itu sampai tahap nazor, namun qadarullah belum jodohnya sepertinya kayak gitu. Oke, bagaimana kalau orang tua sudah tidak ada, kemudian tidak memiliki keluarga yang banyak, terutama saudara laki-laki? Bisa diwakilkan oleh pamannya ya, biasanya kalau seperti itu bisa oleh pamannya atau bibinya juga boleh. Yang penting kalau untuk akhwat itu ada pendamping. Memang kalau untuk wali itu yang diutamakan prioritas, tapi kalau memang wali atau orang tua itu sudah tidak ada, yang penting ada kerabat dekat gitu yang mendampingi ketika nazornya nanti, seperti itu. Bismillah, semoga Allah mudahkan ya Kak Uli, Masya Allah. Amin. Oke. Ini teman-teman nggak ada yang mau nanya nih, atau terkesima dengan jawaban-jawaban Teh Fatima? Yang tadi malam di postnya ya, story yang tanya, yang Q&A itu ada nggak? Ada. Bentar. Tadi udah beberapa sudah saya tanyakan. Bentar. Oh, tadi udah sih, takut banget denger omongan tetangga kalau nyari jodoh lewat online, dih kok mau gitu. Itu tadi kayaknya belum kejawab ya Teh, gimana nanggepin omongan tetangga nih misalnya. Kok ikhtiar pakai aplikasi sih nggak laku ya gitu kan. Masya Allah, memang ya omongan-omongan netizen ya, mau itu baik online dan offline itu cukup pedas kadang-kadang ya. Tapi disitulah mungkin Allah tuh menguji kesabaran dan ingin menaikkan levelnya kita gitu ya. Dan mungkin untuk menanggapinya sebenarnya nggak usah ditanggapi sih ya Kak. Which is tapi normal banget ya untuk kita merasa gimana gitu, mungkin sedih atau kayak malu juga mungkin ya, apalagi mungkin yang sudah berusia kayak gitu, dan terus mungkin belum saatnya. Tapi ingatlah kalau janji Allah itu benar gitu ya, Allah tuh sedang mempersiapkan kita untuk mendapatkan yang terbaik kayak gitu. Jadi kalaupun ada yang kasih komen-komentar yang pedas, ya semoga kalau kita nanggepinya secara positif itu jadi amal soleh buat kita, kayak itu menggugurkan dosa kita. Dan minta doa aja ya ke mereka, ya bismillah kan saya sedang berikhtiar gitu, dan ikhtiar itu bisa datang dari mana aja kayak gitu. Dan karena sekarang sudah online ya, kita mengikuti zaman juga kayak gitu. Kuatkan hati kan kayak gitu. Kuatkan hati, tutup telinga, fokus sama ikhtiar kita sendiri. Nah, ini tadi ada yang nanya juga nih. Full ikhtiar di aplikasi atau forum ta'aruf boleh nggak sih? Karena kita nggak punya teman cewek atau guru ustadz yang nggak bisa ngebantu. Ini tadi udah dijawab ya. Bahkan Teh Fatima aja yang punya guru itu justru menjadikan Toi yang utama, ikhtiar utamanya gitu. Jadi tolong ikhwan-ikhwan yang mendengar ini ya, jangan cari Fatima di Teh Fatima di gurunya. Coba carilah kalau Teh Fatima di Toi. Di forum tadi itu mungkin yang yang online atau yang offline mungkin?
forum ta'aruf itu biasanya online sih Teh, online. Kalau offline itu yang saya tahu ya, forum ta'aruf biasanya cuma kajian-kajian aja. Ada sih ta'aruf on the spot itu punya Kang Sani, kemarin saya juga sempat datang waktu di Bintaro. Itu ta'aruf on the spot, tapi juga pesertanya tuh nggak langsung banyak gitu. Karena emang bener-bener kalau punya Kang Sani itu siapa yang siap langsung diproses di situ gitu. Jadi definisi. Kenapa? Teras dakwah juga onsite juga sih, dua-duanya online, onsite dan online juga. Ada yang modelnya memang dari komunitas. Biasanya komunitas-komunitas itu juga mengadakan gitu antar anggota komunitasnya atau misal seberangan antara komunitas ini, misal yuk ngaji Semarang sama yuk ngaji Bandung misalnya kayak gitu. Kadang ngadain kayak gitu juga gitu. Cuma ya nyatanya mereka pun minta difasilitasin sama Toi gitu, masya Allahnya. Jadi insya Allah kita bareng-bareng untuk mensoundingkan Toi nih. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ikut mensoundingkan Toi, seberapa besar teman-teman usaha mensoundingkan itu juga, segitu juga peluang untuk jodoh teman-teman itu pakai Toi juga gitu. Sebenarnya kita membantu teman dan membantu diri sendiri juga gitu. Ya pernah Kak, ini mungkin sedikit karena namanya cerita kan ya, jadi saya mungkin mau isi cerita satu hal tentang Toy ini kan. Ternyata itu masih awal user kayak gitu, dan itu saya udah ngajak temen buat bikin CV juga, bikin akun di Toy juga kan. Terus habis itu ya kami sharing-sharing, terus ada satu kan dia kayak dia tuh mungkin tipikal yang pingin dikenalin gitu ya. Terus habis itu dia kasih tahu kriteria ikhwannya seperti apa. Terus suatu saat tuh saya lagi scrolling juga cari lagi memilih ikhwan kayak gitu. Terus ada tuh kriteria yang sebenarnya tuh pas dengan saya, tapi sepas juga nih dengan dia kayak gitu. Nah, terus kayak awalnya tuh kayak gini, aduh kasih tahu nggak ya, terus habis itu kayak mikir, lah jodoh kan nggak kemana pasti kayak gitu, jadi nggak kenapa-napa gitu. Kalau misalnya siapa tahu memang, jadi kayak kita dapat kata Ustadz tuh, kalau misalnya kita menjadi wasilah orang mendapatkan jodoh tuh dapat coupling di surga ya, atau rumah, pokoknya ya intinya dapat ya pahala sebesar rumah atau di surga kayak gitu kan. Siapa tahu ini jodohnya dia gitu. Saya kirim lah kodenya ke akhwat ini gitu ya. Terus saya bilang, oh iya ya, cukup menarik juga ya si kon ini. Oke, ya udah kalau kamu mau coba taruh silahkan ya gitu. Tapi sayangnya dia belum premium sampai sekarang gitu. Waduh, nih Ikhwan yang barangkali ngerasa nggak sih kalian itu sebenarnya ditunggu premiumnya sama ahwat-ahwat di Toi, karena premium atau enggak itu jadi pertimbangan ternyata kita kalau misal mau ngajuin CV gitu. Itu jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan nih. Jadi kita kayak ini ya, kayak diskusi. Waduh, ini Ikhwan ini kayaknya oke nih gitu. Tapi kok kriterianya sama ya kita gitu. Akhirnya bukan ngambil, tapi saling memberi referensi. Udah buat kamu aja, enggak buat kamu aja, udah kamu aja gitu. Ntar lama-lama kata orang lain, masya Allah. Ini lucu sih, tapi itu real terjadi di Toi, dan itu juga ada yang terjadi seperti itu di kalangan teman-teman saya sendiri juga. Habis proses sama si A, ganti prosesnya sama si B, padahal itu teman sendiri gitu. Tapi masya Allah kan nggak ada ini ya, nggak ada perasaan yang gimana-gimana, karena kan kita tidak meribatkan perasaan di awal gitu, karena kita nggak meribatkan perasaan di awal, jadi ya oke-oke aja. Sama kayak yang tadi Teh Fatima bilang, kalau jodoh itu nggak kemana gitu. Dan wajar sebenarnya ketika kita, kalau tadi dari ceritanya Teh Fatima ngobrol soal ikhwan yang ini kriterianya seperti ini, kita ada di circle yang sama, kemungkinan punya kriteria yang sama pun itu juga besar gitu. Karena kan kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi ya, dalam tanda kutip gitu. Jadi nggak usah takut, insya Allah jodoh nggak kemana kok teman-teman. Gitu, ini seru banget deh. Jadi saling merekomendasikan ya. Iya, kan berfasilitasi kan. Tetap aja. Iya, betul. Oke, ini menarik nih. Dari Teh Anissa. Ini Teh Anissa kayaknya temennya Teh Fatima sendiri. Bagaimana Uhti bisa berani untuk mengirim CV ke Ikhwan?
di saat mungkin banyak akhwat-akhwat yang itu malu untuk maju duluan gitu. Masya Allah, barakallah fiik, Teteh. Yes, ini adalah Teteh saya. Sebenarnya ini mentor saya juga sih dalam ta'aruf Oh. ini. Saya sering belajar ke beliau ya. Oke, pertama apa namanya? Again, kita nggak bisa mengeneralisasikan apa yang mungkin saya sampaikan itu berbeda ya sama teman-teman kayak gitu. Karena semua kita terbentuk dari faktor XYZ masing-masing gitu ya. Nah, untuk saya pribadi gitu ya, saya nggak tahu ya ciri-ciri alpha woman itu maksudnya secara detailnya seperti apa gitu. Tapi itu saya tuh lebih apa karena ya apa sudah memahami konsep qada dan qadar gitu ya, free will dan yang apa ranah mukhayyar dan mustahil kita gitu ya. Jadi ketika saya punya peluang gitu ya untuk berikhtiar dan apalagi memilih gitu ya, why not kayak gitu. Jadi kenapa tidak gitu. Dan kalau di sini akhwat gitu ya yang memilih atau bukan memilih ya, lebih tepatnya mengirim CV ya, karena kan kita nggak tahu ya nanti kayak gimana. Nah, dan tetap kita yang dihitbah kayak gitu kan. Nah, bukan kita yang menghitbah. Jadi untuk apa mengirim CV duluan kayak gitu. Yang pertama kan Ibunda Khadijah sendiri ya, ibunda kita semua itu juga apa beliau kan yang mengajukan diri dan keperantaranya kayak gitu. Terus yang kedua, Bismillah teman-teman, kalau memang teman-teman niatnya untuk mencari apa pasangan yang terbaik kayak gitu, it's no problem lah kayak gitu, karena kan ya itu nggak ada juga yang mengharamkan gitu, malahan insya Allah ya apa itu sangat dianjurkan gitu, apalagi kalau kita sudah mengagumi sosok ini kayak gitu. Jadi nggak usah malu kayak gitu, karena mau itu diterima atau tidak itu bukan di ranah kita kayak gitu. Dan masalah malu kayak gitu mungkin ini sebenarnya salahnya stigma masyarakat aja sih, karena sebenarnya tidak ada yang harus merasa malu atau tidak, karena kemarin juga Ustaz Salim Akhilah juga baru apa membuat konten seperti itu ya, kayak tentang kayak bagaimana kalau akhwat yang mengajukan duluan kayak gitu. Terus kalau misalnya dia ditolak ya alhamdulillah gitu kan. Jadi kemarin atau baru beberapa hari yang lalu tuh saya dapat ya yang kayak apa story gitu, kalau misalnya kita ditolak atau mungkin sudah nazar tapi tetap aja bukan jodoh, ya berarti alhamdulillah berarti dia bukan yang terbaik untuk kita kayak itu. Jadi nggak usah malu kayak gitu. Jadi bismillah, pokoknya intinya kalau kita sudah berikhtiar atau apa berniat untuk apa namanya untuk mencari jodoh secara halal gitu dengan cara sesuai syariat, insya Allah itu akan menjadi pahala gitu buat kita, karena itu adalah ikhtiar kita semua, dan semua ikhtiar semua proses tuh di mata Allah tuh insya Allah punya pahala masing-masing kayak gitu. Jadi bismillah, nggak apa-apa. Ya, Masya Allah. Jadi jangan malu. Gitu. Jangan malu ketika kita itu Iya. mau ikhtiar, karena ikhtiar itu bukan sesuatu yang bukan dosa, bukan sesuatu yang menyalahi aturan, bukan merendahkan diri. Justru teman-teman itu coba nih ikhwan-ikhwan yang nonton, bener nggak kalau misal ada akhwat yang mengajukan duluan, kalian itu justru respect gitu. Coba ya kita tanya nih Ikhwan. Coba dong Ikhwan muncul, bener nggak kalau misal akhwat ngajuin duluan tuh kalian tuh justru respect, atau justru gimana sih perasaannya, ini malah nanyanya ke Ikhwan. Gak apa-apa, kita lihat ya. Saya takut gitu, apakah mungkin ada yang risih gitu ya ketika mungkin yang kirim duluan, tapi baik lagi gitu ya, saya mencoba untuk tidak terlalu memikirkan pandangan ataupun apa pendapat orang lain gitu, baik itu ikhwan ataupun akhwat kayak gitu ya. Jadi ya kalau misalnya ikhwan, misalnya gara-gara saya yang kirim CV terus ikhwan yang risih, ya itu udah bukan rasa, yang penting saya niatnya untuk mencari jodoh secara sesuai syariat kayak gitu, ingin menerapkan Islam kayak gitu. Dan whatever it is, mau itu dari orang lain, mau itu dari pihak keluarga sekalipun, kalau ini memang sudah aturannya Allah ya nggak apa-apa kayak gitu. Oke, Masya Allah. Diazamkan yang kuat berarti ya teman-teman, niatnya untuk meluruskan niat kembali, diluruskan kembali, diyakinkan kembali niat teman-teman untuk menikah itu seperti apa, dan menikah melalui ta'aruf itu adalah jalan yang teman-teman pilih, karena tidak ada jalan yang lebih baik lagi selain jalan ta'aruf. Beda cerita, ta'aruf itu boleh lewat mana aja, boleh lewat TOI, boleh lewat ustadz, boleh dibantu oleh temen, yang penting sesuai syariat, nggak harus lewat TOI. Tapi yang penting harus ta'aruf gitu, bukan lewat jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah. Begitu. Ini teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih? Karena pertanyaannya udah saya sampaikan tadi, mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan teknis, saya izin jawab dulu ya Teh ya. Terkait dengan teknis, bagaimana dengan yang di luar Jawa, apakah bisa diwadahi juga seperti di Papua misalnya? Oke. Seperti di Papua, for your information, kita ada kemarin salah satu user yang memang itu
tinggal kerjanya di Papua, dan ada juga yang memang orang asli Papua kemarin itu sempat mereka nazar. Jadi dari Papua itu terbang ke Jakarta gitu. Ini Ikhwan ya, Ikhwan yang dari Papuanya itu Ikhwannya, akhwatnya Jakarta, terbang ke Jakarta. Nah, dan untuk saat ini Ta'aruf Online Indonesia itu hadir di 17 kota yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Pulau Bali. Kalau Kalimantan, Sulawesi, sama Papua memang kita belum gitu. Kita belum ada fasilitas ustadznya ya, atau yang mendampingi ustadznya secara offline, tapi tenang aja teman-teman, tetap bisa daftar, cuman nanti kita bantu nazornya itu via online aja gitu, via online, karena Masya Allah nih Teh, Masya Allah, kita aja kemarin tuh deg-degan, jujur deg-degan, karena ada user yang Ikhwan itu dari Kalimantan, which is Kalimantan itu belum ada kita ya, wilayahnya di sana. Di Kalimantan, akhwatnya itu Sumatera, Teh. Mereka itu tanya jawab, kemudian nazar itu cuma nazar online, dan sudah khitbah. Jadi, mereka itu ketemu, mereka itu ketemu langsung, itu Hamin 3 akad nikah, coba. Oh, Kalimantan, Masya Sumatera. Coba, Allah. saya nggak hafal, khitbahnya online, khitbahnya tuh online, jadi mereka benar-benar baru ketemu langsung, itu Hamin 3 akad. Itu Masya Allah banget, kita yang tim toy aja tuh deg-degan sebenarnya, kayak make sure itu beneran gak, coba ditanyain lagi itu serius apa enggak, karena kita khawatir juga ya, bukan berarti kita apa ya, bukan berarti kita menafikan ta'aruf itu salah, ta'aruf itu bakal gagal atau gimana, tapi kan kita bertanggung jawab ya untuk make sure gitu. Ini tuh terburu-buru atau memang sudah benar-benar yakin gitu. Coba saya tuh lupa nama usernya siapa. Kalau misal barangkali Ahi atau Uhti yang kemarin baru aja nikah dari Ah, Kalimantan dan Sumatera, boleh komen ya. Nanti bisa diceritain, atau kapan-kapan insya Allah kita undang untuk jadi pembicara di live Instagram, insya Allah ya. Insya Allah kita biarkan mereka berkenalan dulu secara langsung karena baru minggu kemarin mereka menikah. wah. Gitu, Masya Allah. Apakah Toyi bisa di-download untuk Android? Bisa, hanya Oh, saja untuk saat ini, bisa loh, Kak. apa? iPhone juga bisa. Iya, betul. Di iPhone juga bisa, di Android juga bisa. Kalau iPhone teman-teman bisa cek langsung di App Store, tapi kalau untuk Android, untuk saat ini sementara hanya bisa di-download melalui link yang tertera di bio Instagram ta'arufonline.id. Oke, begitu. Masya Allah, kalau memang jodohnya pasti akan dimudahkan jalannya. Iya, betul sekali. Karena tidak hanya satu cerita yang seperti itu. Di Sulawesi itu juga sudah ada 2 pasang yang menikah. Kami sendiri Masya heran kenapa bisa menikah ya, Masya Allah. Kalau Allah sudah mentakdirkan, walaupun di sana kita belum ada nih, belum ada ustadznya yang mendampingin, tapi mereka menikah itu, Masya Allah banget deh. Kita nggak pernah tahu ya, teman-teman. Allah. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Atau kayaknya teman-teman nih kasihkan nyimak kayaknya. Kasihkan nyimak, jadi nggak nanya-nanya nih bagaimana menanggapi Nah, tadi ada nggak? sudah. Kalau enggak, ini mau cerita nih. Oh ya, Kak, Ya ini ada boleh. yang nanya tentang dimaksud premium itu apa? Mungkin Kakak bisa jawab dulu. Takutnya Oke. salah jawab. Oke, yang dimaksud dengan premium, jadi teman-teman di sini kalau misal ikhtiar pakai TOI, apply CV, buat CV di TOI itu gratis. Teman-teman gratis buat CV, kemudian login, bisa ngelihat CV-CV yang lain, CV-CV Ikhwan atau Akhwat di situ, itu secara gratis. Tapi kalau misal teman-teman itu sudah mulai berproses itu artinya mau mengajukan ta'aruf ataupun mau menerima ta'aruf, itu perlu upgrade dulu akunnya ke premium dengan cara melakukan pembayaran gitu. Caranya gimana? Caranya ada di menu infak pembayaran. Teman-teman kalau udah login, nanti teman-teman bisa scroll ke bawah, ada infak pembayaran, nanti di situ ada nomor rekeningnya. Seperti itu. Jadi nanti bedanya kalau sudah premium, nanti ada tanda siap ta'aruf gitu. Tapi kalau masih reguler atau belum berbayar, itu tidak ada tandanya siap ta'aruf. Gitu. Mm-mm. Oke, insya Allah semoga terjawab ya. Tadi Teh Fatima mau cerita apa Teh? Oh iya, terkait apa namanya tadi ikhtiar dan yang tentang apa lanjutin ya, kok bisa misalnya saya ngirim CV duluan kayak gitu ya, dan itu Mhm. kan mungkin, dan itu sebenarnya awal awal
apa ya, awal-awal banget bikin akun kayak gitu. The second month bulan selanjutnya kayak gitu. Itu kayak pertama kan karena tadi ya jalan ikhtiar, apa ketika ada niat pasti juga ada jalannya kayak gitu. Nah, ini mungkin sedikit apa ya, lucu atau mungkin ada yang terwowkan, saya nggak tahu ya, tapi intinya tuh gini, waktu awal-awal itu mungkin kan lagi semangatnya gitu ya, kayak excited banget, wah masya Allah ada wasilah baru nih buat saya menemukan si dia, walaupun lu tahu siapa dia itu sekarang kayak gitu. Nah, itu kan jadi saya mencoba untuk mencarikan ikhwannya kayak gitu, dan apa memilih kode tersebut, dan terus habis itu karena tadi ya saya tuh sebenarnya cukup detail orangnya, dan ketika melihat CV itu yang cuma kayak tadi ya kemarin tuh di story itu tentang kalau nggak salah satunya aktivitas ya, kalau yang Ikhwan tuh lebih suka melihat yang singkat, padat dan jelas, tapi kalau aku melihat pinginnya yang sangat rinci kayak gitu, itu kan sebenarnya sesuatu yang memang harus disesuaikan. Tapi again be yourself kan, jadi saya tetap untuk menuliskannya secara detail dan menginginkan si calon ini tuh detail juga kayak gitu nulisnya. Nah setiap ada yang detail dan itu cocok saya tulis kayak gitu, dan itu literally saya tuh bikin list kode-kode Ikhwan yang poin-poinnya itu kayak yang apa yang untuk menjadi poin pertimbangan kayak gitu. Nah difavoritin terus kan, ya Teh berarti ya, difavoritin dulu ya, difavoritin dulu difavoritin. Terus nah, dan oh ya mungkin ini sedikit masukan juga ya sebelum dilanjutin, saya tuh pernah ngasih masukan ke tim Toy di WhatsApp, kalau misalnya yang sudah kami favorit tapi beliaunya sudah sudah nonaktif, tolong bisa di delete gitu loh, jadi karena masih ada di saya tuh, nggak tahu sekarang belum cek lagi gitu, jadi kayak agak sedikit kayak melihat bentuknya gitu, jadi lebih baiknya mungkin yang udah nonaktif bisa di akunnya udah nggak ada lagi gitu, jadi tidak ada. Nah, terus kan apa namanya tuh saya juga baru tahu kalau per bulan itu bisa ngirim 5 CV kan, kalau nggak salah. Iya, nah terus habis itu kayak lagi-lagi ya mungkin karena saat itu saya sedang semangatnya gitu ya, dan memang semua 5 CV ini kan tuh kirim 5 gitu, langsung kayak oh maksimalnya 5, oke, aku akan 5 dari semua ini, 5 yang terbaik dalam kutip kayak gitu ya. Terus saya coba kirimkan, dan itu terjadi selama kayaknya 2 bulan ya, berarti udah ada 10 CV yang saya kirim. Karena itu ada kemarin tuh ada yang nanya, Teh udah berapa kali kirim CV kayak gitu. Nah mungkin ini kan cerita sedikit kayak gitu. Nah tapi memang karena kebanyakan yang saya kirim tuh pelasinnya itu kayak apa, terakhir dilihatnya itu kayak ada 3 bulan, 4 bulan, ada yang bahkan setahun yang lalu kayak gitu-gitu. Ya walaupun ya karena mungkin ada juga yang berpikir mungkin dia udah nggak aktif makanya nggak dikirim. Nah tapi gini teman-teman, ya intinya kan lagi-lagi ikhtiar ya. Kalau misalnya memang dia itu jodohnya, mungkin suatu saat Allah akan membolak-balikan hatinya kita untuk mengecek Toy gitu ya, atau melihat emailnya, karena kan dapat di teman-teman notifikasi ya kayak gitu. Jadi walaupun lasinnya setahun pun, karena kan waktu itu ada yang lasinnya setahun, tetap saya coba aja kirim aja kayak gitu. Cuman memang qadarul dari semua itu kebanyakannya batal karena 3 bulannya tidak ya udah tidak direspon ya. Tidak respon kayak gitu. Jadi itu sedikit cerita aja ya. Masalah intinya bismillah, kita niat lagi neruskan niat, terus habis itu kita maksimalkan ikhtiar kita gitu. Karena ya again kita nggak tahu jalannya kita ketemu jodoh kita tuh di mana kayak gitu. Oke, Masya Allah, sampai di list nih, sampai di list yang masuk sama kriteria, difavoritin dulu, terus habis itu dipilih-pilih gitu, dipilih-pilih mana yang oke nih untuk dikirimkan di bulan ini gitu. Ini katanya sama seringnya ngirim ke yang lasinnya yang lama-lama, tapi emang bener Teh kalau tadi Teteh bilang jodoh itu nggak kemana, karena pernah juga kejadian di Toi. Si Ikhwan kalau nggak salah ya, Ikhwan atau Ahwat saya lupa, Ikhwan kayaknya. Ikhwan itu udah nggak aktif nih selama setengah tahun, selama 6 bulan nggak aktif. Abis itu si Ahwat itu tetap nih ngirimin CV. Ternyata si Ikhwan itu emang udah nggak install Toi gitu. Tapi kan Toi kan aplikasinya notifnya masuk ke email ya. Nah suatu hari si Ikhwan bukalah email, terus kok ada notif nih dari Toi, iseng, Masya Allah ya, itu qadarullah sebenarnya ya. Qadarullah, buka Toy, kok ada yang ngirimin CV, ngirimin ta'aruf gitu. Terus dia download Toy lagi deh, akhirnya install lagi, login lagi, berproses Teh akhirnya gitu. Saya lupa sampai nikah apa enggak, tapi saya ingat saya itu sampai nazor gitu. Akhirnya sampai nazor gitu, maksudnya artinya berproses kan akhirnya gitu. Jadi emang kita nggak pernah tahu ya jodoh kita itu siapa dan dari mana wasilahnya.
walaupun tadi ada yang udah sampai berbulan-bulan nggak aktif, ternyata juga kalau Allah gerakan ya bisa aktif juga. Akhirnya dia ngaktifin Toy juga gitu. Gitu, Iya, dan Masya Allah. juga mungkin kayak gini loh, maksudnya tuh kan udah ada fasilitas gitu ya, kenapa kita nggak Mhm. maksimalkan fasilitas itu? Dan Mhm. sayang banget loh teman-teman, karena menurut saya tuh kayak ya kenapa saya juga mungkin cukup semangat gitu ya untuk men-sharekan toy dan apapun ya ta'aruf yang insya Allah gitu ya sesuai syariat itu, karena ya ini tuh sesuatu kebaikan gitu teman-teman. Mhm. Dan ketika kita misalnya itu melakukan sesuatu yang hal baik kan memang amar ma'ruf nahi mungkar tadi ya, untuk Mhm. saling mengingatkan gitu kan. Dan insya Allah kalau misalnya sebenarnya kalau dari saya pribadi ya sangat puas gitu ya, sangat puas dengan semua yang diberikan dari Toy gitu, malah seneng banget kayak gitu, alhamdulillah gitu, masya Allah kayak gitu. Dan soalnya pernah gitu saya itu bertanya itu ya, salah satu pertanyaan saya ke kakak admin itu, saya nggak tahu siapa, saya tuh tanya, kak kalau misalnya ada salah satu di Instagram itu saya tuh mengkagumi misalnya Instagram Ikhwan ini, terus misalnya apakah saya boleh tanyakan ke kakak kalau Ikhwan ini karena follow yang follow tuh punya akun atau tidaknya kayak gitu. Terus habis itu masya Allah kakak adminnya tuh membantu gitu, oh ya saya tanyakan dulu atau dicarikan, dan ternyata belum kayak gitu. Karena kalau saya pribadi gitu, karena punya salah satu prinsipnya itu berdakwah lewat sosial media gitu, jadi saya pun ingin ikhwan ini juga sama gitu kan ya, tadi satu frekuensi tersebut kayak gitu. Terus ya tuh, jadi kita juga bisa loh teman-teman kayak tanyain ke tim Toy gitu misalnya tentang Instagram, kalau kita tahu Instagram kayak gitu. Karena balik lagi gitu ya, untuk menjaga hati tersebut daripada kita ngestok terus habis itu ternyata dia bukan jodoh kita atau misalnya kita Betul, sendiri betul. kita mau ngomong langsung dirimu masa kan sebenarnya nggak boleh juga ya, nggak boleh saling DM-an dalam artian ada rasa dan segala macam kayak gitu. Mhm. Jadi Mhm. bismillah. Betul, iya betul. Ya, jadi barangkali nih teman-teman ada ikhwan atau akhwat yang kayaknya potensial, aku pengen nih kenalan sama dia. Jangan DM langsung orangnya, boleh kok minta tolong admin Toi untuk menanyakan gitu, apakah dia itu sudah siap menikah atau belum gitu. Kalau misalnya udah siap menikah, ini ada yang ingin berniat ta'aruf bareng gitu. Tapi memang syaratnya ya lewat Toi ya, karena kalau misal nggak lewat Toi kita nggak mau ambil resiko nih, kita khawatir kan yang namanya setan itu bisa masuk lewat jalan mana aja gitu. Jadi kita tetap pengen mengawal semua proses yang teman-teman ikhtiarkan di Toi itu sesuai dengan syariat gitu. Masya Allah. Kemarin itu juga ada sih sebenarnya kayak ikhwan atau akhwat ya barangkali yang masih aja mencantumkan data-data pribadi nih, misalnya kayak apa namanya ID Instagram kayak gitu buat nge-stalking gitu kan, untuk mungkin nanti mau komunikasi atau gimana Allah alam gitu. Tapi yang jelas kami tidak merekomendasikan untuk nge-stalk dulu gitu, apalagi kalau sampai nge-DM DM dulu gitu, karena khawatirnya nanti ya hati udah terlibat, kalau ternyata bukan jodoh itu akan susah Nah, lagi nantinya gitu, nggak enak lagi iya, gitu iya. ya Kayak teman-teman. Mm-mm. ada yang tanya tentang form CV. Oke, kalau untuk form CV-nya disediain di APK-nya nggak sih? Iya disediakan ininya, disediakan. Terima kasih Uhti sudah bantu jawab. Disediakan di aplikasinya, jadi tinggal download aja, teman-teman tinggal isi template-nya udah ada gitu. Betul, bener sakit kalau udah seneng tapi nggak jodoh. Iya, itu namanya mampir. Jodoh orang Jangan, yang mampir. betul, jangan bismillah gitu, kayak kita coba berikhtiar juga untuk tidak melibatkan perasaan ataupun melibatkan ya hawa nafsu lebih tepatnya, karena ini juga salah satu dari kalau nggak salah ngaji jomblo ya, episode ngaji jomblonya Ustadz Felix Yao, teman-teman mungkin kalau yang untuk belajar ya salah satu yang bisa di situ, beliau tuh sebenarnya kita tuh itu kenapa kita tidak diperkenankan ya, namanya juga sebenarnya fitrah manusia memang saling menyukai yang lawan jenis kayak gitu, tapi ketika Mhm. ta'aruf itu jangan melibatkan hawa nafsu karena takutnya itu baperan dan segala macamnya, dan kita takutin nggak logika lagi ya. Karena Mhm, gini betul. misalnya saya itu punya salah satu kriteria saya itu adalah hamil dakwah gitu, jadi dia itu seorang pendakwah kayak gitu. Nah tetapi Mhm. karena mungkin saya
apa ya punya rasa ke Ikhwan ini, berarti saya tuh hanya pengen dia doang, si A doang. Tapi kalau ternyata A, B, C, D itu juga pendakwah juga, mungkin apalagi mungkin bisa bilang lebih dalam mungkin lebih bagus, tapi gara-gara kita udah nggak logika lagi, kayak apalagi kita udah nggak jalan karena malah hawa nafsu tadi ya, itu malah jadinya ya itu takutnya malah jadi kebaperan dan segala macamnya kayak gitu. Iya, betul. Jadi perasaan suka atau emosi manusia itu sebetulnya boleh, itu fitrah gitu. Tapi jangan jadikan itu adalah alasan utama untuk kita memutuskan apakah kita akan dengan orang tersebut atau tidak gitu. Karena nanti logika kita nggak jalan nih, cuma pakai perasaan doang kan repot ya nanti ya. Kita harus berpikir panjang, berpikir visioner ke depan. Iya, betul. Oke, sudah. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kali lagi ya teman-teman, barangkali di sini ada yang mau berkenalan atau bertaaruf dengan Teh Fatima, nanti boleh langsung DM admin untuk menanyakan kode dari Teh Fatima. Boleh ya Teh ya, nanti barangkali habis ini ada yang nge-DM Toi maksudnya ya, bukan nge-DM Teh Fatima. Ini kenapa salah satunya nih kenapa pakai cerita .bestoy, karena kita sangat melindungi, kita khawatir kalau misal biasanya tuh setelah kayak gini tuh ada aja gitu Teh yang stalking atau misalnya DM gitu. Jadi kita meminimalisir hal itu terjadi gitu. Kalaupun nanti ketemu Instagramnya Teh Fatima ya cukup tahu aja gitu. Nggak usah pakai DM karena tidak akan dibalas oleh Teh Fatima ya guys ya. untuk Ikhwan. Kejadian sih, kalau boleh cerita lagi, pernah kejadian ke saya. Oh gitu. Pernah kejadian, jadi setelah saya menolak setelah menolak CV Ikhwan ini gitu, dan entah bagaimana beliau menemukan CV apa Instagram saya dan kayak lebih menanyakan detail lagi, kok kayak aku ditolak kayak intinya kayak gitu. Terus habis itu sebenarnya nggak mau saya ladenin sih, awalnya nggak mau saya ladenin, cuman karena apa namanya kayak ya biar dia tuh juga paham di sini tuh biar dia paham untuk tidak juga apa ya mendm ya itu kayak lawan jenis secara langsung kayak gitu dia. Jadi intinya tuh saya coba jelaskan kenapa, dan habis itu di bawahnya saya bilang tolong untuk tidak menjawab pesan ini lagi karena ya ini kayak gini-gini gitu. Jadi intinya kita juga menasehati, mengingatkan kayak gitu. Kayak pernah soalnya terjadi. Oke, Masya Allah. Jadi sebenarnya jalan-jalan untuk cheating dalam tanda kutip ya, untuk curang di Toi itu bisa aja sebenarnya Mas, tapi kembali lagi ke kita masing-masing juga, apakah mau memanfaatkan kesempatan itu atau memang sesuai dengan apa yang Toi sudah sistemkan di sini seperti itu. Masya Allah ya. Oke, ini tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, Masya Allah. Ini ceritanya kayak masih awal-awal banget nih, tapi semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita, dari kisah-kisah dari Teh Fatima. Mungkin sebelum ditutup, Teh Fatima boleh memberikan closing statement atau menyemangati teman-teman di sini yang sedang berikhtiar. Ya, bismillah ya. Sebelum closing mungkin Fatih ingin kayak agar kita saling remind ya untuk mengingatkan dalam kebaikan itu adalah ketika dalam proses ta'aruf kebanyakan mungkin orang-orang sudah paham do's-nya. Jadi kayak udah tahu apa yang harus dilakukan, tetapi untuk tidak melakukannya masih kadang-kadang lupa ya karena tadi udah terlalu excited ataupun perasaan gitu. Jadi salah satunya the don'ts gitu in ta'aruf kayak gitu. Yang pertama itu jangan melawan restu orang tua. Ya, dan tadi ya sudah dititik beratkan kalau kita bismillah lebih baiknya sebelum memulai ingin ta'aruf sama seorang kayak gitu kita coba sounding dulu pelan-pelan, meminta doa restu mereka kayak gitu, dan juga melebatkan mereka dan tentunya Allah dalam proses ta'aruf kita gitu ya. Itu yang pertama. Dan kalau misalnya orang tua tidak cocok dengan CV ataupun calon tersebut, coba didiskusikan lagi. Tapi kalau memang ya itu terbaiknya untuk tidak melanjutkan, berarti insya Allah itu salah satu istikharah kita, mungkin jawaban istikharah kita lewat orang tua kita. Yang kedua tadi jangan tanpa nazar, apalagi DM-an atau mungkin hal-hal yang berbau ikhtilat kayak gitu ya. Terus habis itu yang ketiga itu untuk tidak memakai perasaan terlebih dahulu gitu, untuk coba untuk netral dan jangan juga kita merendahkan ya kualitas
standar kriteria kita hanya karena si A ini gitu ya, si calon ini gitu. Karena mau bagaimanapun juga kalau memang kita standarnya sudah segini, seharusnya kita mencari yang segini karena kita di sini akhwat ya yang sedang berbicara gitu ya, kita tuh akan menjadi apa namanya makmum ya, dan ikhwan ini akan menjadi imam kita ya, jadi pemimpin kita yang dimana kita akan dibimbing, bukan kita yang membimbing. Mungkin ada dan insya Allah mungkin pahalanya juga masya Allah luar biasa, tapi kan memang fitrahnya itu kita dibimbing dan inginnya kita yang diberikan nasihat dan gitu. Jadi jangan sampai kita menurunkan apa namanya ya itu standar ataupun prioritas kita gitu. Kalau misalnya kita sudah segini ya Bismillah, kita coba untuk berikhtiar mencari yang lebih kayak gitu. Terus habis itu ketika khitbah ini mah mungkin ya tolong dikoreksi kalau saya salah. Khitbah itu secara diam itu tidak diperkenankan untuk, iya benar nggak sih Kak? Di-share Ya kan Mhm. yang boleh di-share walimah gitu. Kalau khitbah itu apa tidak diumumkan kan? Setahu saya Iya, kayak gitu ya. iya betul. Ya proses ta'arufnya kayak gitu. Terus apa nama ini mungkin sebenarnya koreksi untuk saya gitu, ketika ta'aruf kalau kemarin kan mungkin saya hanya kirim CV ya, tapi kalau misalnya ta'aruf misalnya udah di SSC juga sama Ikhwan, jangan ambil 3 atau 4 misalnya walaupun kalian kayak gitu. Jadi mungkin ini bakal jadi PR saya nanti ke depannya gitu untuk apa step by step gitu, selesaikan satu persatu dulu kayak gitu, untuk jangan banyak ta'aruf. Terus habis itu dan habis itu yang ketiga tuh jangan sampai kita salah niat untuk dalam masalah apalagi ya ketika menikah itu hanya keuuan atau mungkin melepas dari masalah dan segala macam untuk perbanyak ilmu ya teman-teman. Teman-teman di sini juga sebenarnya lagi mencari ilmu. Ilmu tuh tidak harus hanya dari kajian atau apa, tapi kayak sharing kayak gitu, hal-hal yang bermanfaat itu ilmu, karena ilmu yang akan menjadi penopang dan benteng kita dalam dalam masalah apapun, dalam menangani masalah apapun kayak gitu. Dan itu karena menurut saya ya ilmu itu yang akan yang salah satunya juga akan meningkatkan kualitas diri kita dan yang akan menemukan kita dengan jodoh yang terbaik kita gitu. Jadi mungkin itu sedikit bounce-nya. Dan yang terakhir saya ingin mengingatkan kembali gitu ya untuk closing statement, to never compare yourself with others. Ini satu hal yang saya sering katakan di hampir setiap sharing kita ya. Jadi to never compare yourself with others, jangan sampai kita membandingkan proses ataupun kehidupan kita dengan orang lain ketika ataupun jika itu akan membuat diri kita lebih down atau masa insecure, apalagi tidak bersyukur. Namun jika kita ingin membanding-bandingkannya, bukan berbanding ya, tapi melihat proses orang dan itu menjadi semangat untuk kita, menjadi untuk kita lebih berfasabil lagi, menjadi giroh dakwahnya ataupun dalam hal apapun itu menjadi lebih semangat lagi, nggak apa-apa kayak gitu. Karena itu Allah knows best for us. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita dalam situasi apapun itu. Allah sudah tahu, tinggal kita bagaimana kita cara berikhtiar ya, berarti always give your best, selalu memberikan yang terbaik dan selalu berdoa gitu. Karena walaupun Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan, Allah tuh masih kayak berdoa itu pahala juga lah kayak gitu. Jadi mungkin itu aja. Misalnya mohon maaf ya lahir batin teman-teman kalau ada teman-teman di sini, karena sesama wanita pasti perasaannya lebih sensitif kayak gitu. Jadi mohon maaf kalau ada cerita ataupun saya yang saya ucapkan tadi menyinggung dari teteh-teteh atau kakak semua, jadi mohon dimaafkan. Wallahu bisa semua datang dari Allah insyaallah. Masya Itu aja. Allah, ini semoga jadi penyemangat teman-teman di sini, jadi reminder kita semua yang sedang berikhtiar bahwasanya tidak ada yang sia-sia ketika teman-teman itu berikhtiar melalui jalan ta'aruf. Karena ketika belum waktunya datang pun mungkin dia itu belum jadi jawaban, tapi dia akan menjadi pelajaran yang penting di dalam kehidupan kita nantinya. Gitu, Masya Allah. Jazakillah khair Teh Fatimah yang sudah berkenan untuk sharing-sharing sore hari ini bersama Toi. Terima kasih banyak atas waktunya, sharing-sharingnya, kesediaannya juga, dan terima kasih atas sudah menjadikan Toi masih the one and only ya jalan ikhtiarnya. Mohon doanya juga teman-teman untuk Teh Fatimah, untuk teman-teman di sini juga semua yang menonton, semoga Allah berikan kelancaran, berikan kemudahan, berikan waktu yang bermanfaat ketika kita berikhtiar, dan semoga dipertemukan dengan jodoh terbaik di waktu yang tepat insya Allah. Seperti itu. Baik, kita sudah 1 jam berlalu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak. Insya Allah kita akan sharing-sharing lagi sama user Toi lagi. Boleh teman-teman request ya, mau ngobrolnya itu tentang apa gitu. Kalau sebelumnya kita ngobrolin soal ditolak-ditolak, kalau hari ini kita bicara tentang
pakai ikhtiar, pakai aplikasi itu seperti apa, atau barangkali ke depan kita kayaknya seru nih. Aku tadi jadi kayak ada insight untuk ngomongin soal insecure. Nah, ini sering banget nih, nggak Ikhwan, nggak Ahwat, itu pasti banyak banget karena sering banget tuh yang bilang, aduh Min, aku insecure, aduh aku takut ngajuin dulu gitu. Atau misalnya Ikhwan, dia dia terlalu baik untuk aku gitu. Ahwat itu terlalu baik Min untuk aku gitu. Aduh ya itu kayaknya bisa nih ya jadi bahasan di di live selanjutnya bersama dengan user toy lagi. Oke, seperti itu dulu. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman jika ada salah kata sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Teh Fatimah. Insya Allah kita ketemu lagi nanti. Semoga bisa Kalau ketemu offline. kalau Iya ke siap, Jogja nanti. insya Allah. Ya deket nih Semarang, Jogja, insya Allah ya. Kita nanti main-main. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.